Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan materi optika fisis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dispersi. Dispersi itu adalah peristiwa terurainya cahaya polikromatis yang berupa cahaya putih menjadi terurai, dia menjadi cahaya monokromatis yang biasa kita kenal dengan merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, peristiwa ini namanya adalah peristiwa dispersi. Ini kalau kita buat semacam diagram, dia menjadi seperti ini. Jadi dari putih dilewatkan ke kaca atau ke prisma, kemudian dia akan mengalami penguraian warna. Sehingga di sini cahaya putih ini disebut polikromatis atau dia memiliki banyak warna. Begitu dipecah, maka ini menjadi monokromatis. Peristiwa pemecahan atau penguraian ini yang namanya dispersi. Nah, salah satu yang akan kita bahas dalam peristiwa dispersi ini adalah apa yang disebut sebagai sudut dispersi. Sudut dispersi. Sudut dispersi itu seperti apa? Sudut dispersi adalah sudut yang terbentuk antara sinar-sinar hasil penguraian ini. Jadi sudut yang terbentuk antara sinar-sinar hasil penguraian atau hasil dispersi itulah yang disebut sebagai sudut dispersi. Nah, tentunya nanti sudut antar sinar ini nanti dia kenapa dia membentuk sudut itu tidak lepas dari peristiwa deviasi juga, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke bagaimana persamaan matematisnya. Oh iya, sebelum ke sana, biasanya nanti akan banyak dibahas dalam pembahasan tentang dispersi ini adalah perbedaan sudut antara cahaya merah dengan cahaya ungu. Itu nanti yang akan kita bahas. Baik, kita lanjut. Pertama tentang dispersi secara umum yang terjadi pada kaca. Di sini nih. Ini dispersi pada kaca dirumuskan. Jadi sudut dispersi itu dilambangkan dengan V seperti ini, atau juga boleh dibuat seperti ini. Nah, ini namanya V. Kalau pada kaca, V itu adalah nilai mutlak dari selisih antara sudut bias cahaya merah di sini, merah yang ini, dengan sudut bias cahaya ungu. Nah, ini dilambangkan dengan V. Satuannya masing-masing derajat dan nanti nilainya mutlak. Nah, kita ingat hukum Snellius. Nah, kalau sudut bias ini dinyatakan atau dihubungkan dengan hukum Snellius, maka kita akan menemukan hubungan antara sudut datang, sudut bias, dan indeks bias. Yang itu dirumuskan seperti ini. Jadi kalau untuk cahaya merah itu dirumuskan sin I per sin R sama dengan indeks bias merah dibagi indeks bias medium. Kemudian untuk cahaya ungu itu berlaku persamaan yang juga mirip, hanya bedanya di sini yang satu nanti adalah yang satu adalah indeks bias merah, yang kedua adalah indeks bias ungu. Nah, di sini dia sama-sama nanti ini adalah R atau sudut bias merah, dan di sini nanti adalah sudut bias ungu. Nah, begitu. Kita akan coba lihat contoh soalnya. Di sini sinar putih monokromatis di sini datang dari udara ke kaca dengan sudut datang 30 derajat. Ini berarti dia adalah I-nya. I-nya 30 derajat. Kemudian berapa sudut dispersinya jika indeks bias cahaya ungunya ini berarti dia nanti N ungu, dan indeks 5/6 akar 3, dan indeks bias cahaya merahnya adalah akar 3, ini berarti N merah. Maka kita buat diketahuinya.
I-nya 30 derajat, NU-nya 5/6 akar 3, NM-nya akar 3, dan N udara, indeks bias udara, indeks bias mediumnya adalah 1. Ini hafalan ya, ini jadi dihafalkan bahwa indeks bias cahaya, indeks bias udara adalah 1. Nah, ditanyakan sudut dispersi atau V-nya. Nah, maka kita hitung begini. Pertama kita hitung dulu, jadi karena rumusnya adalah RM per RU, kita hitung satu-satu. Pertama kita cari RM dulu, atau sudut bias cahaya merah. Caranya kita gunakan hukum Snellius seperti yang sudah dibahas di atas. Di sini sin I per sin RM per NM sama dengan NM per NUD, N udara. Kita masukkan angkanya, sin 30 derajat dibagi sin RM sama dengan akar 3, ini adalah N merah, dibagi 1. 0,5 dibagi sin RM sama dengan akar 3, ini akar 3 dibagi 1 sama dengan akar 3 ya, sehingga sin RM sama dengan 0,5 dibagi akar 3. Jadi kalau kita hitung pakai kalkulator, 0,5 dibagi akar 3 itu 1,7 sama dengan 0,28, ini adalah sin RM. Berapa RM-nya? Kita pakai operasi arcosinus. Arcosinus 0,8 adalah 0,28 adalah 16 derajat. Ini juga bisa dihitung pakai kalkulator. Kemudian ini untuk cahaya merah udah ketemu RM-nya atau sudut biasnya. Sekarang kita hitung yang kedua, cahaya ungu. Sin I per sin R ungu sama dengan N ungu dibagi N udara, indeks bias udara. Kemudian kita masukkan angkanya, sin I-nya 30 derajat dibagi sin RM, ini RU ya, ini harusnya di sini RU sama dengan 5/6 akar 3 dibagi 1. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ini RU lagi, sorry. Di sini RU-nya 0,5 dibagi sin RU sama dengan 5/6 akar 3, karena di sini di atas ini dia dibaginya 1, maka dia tetap nilainya 5/6 akar 3. Kemudian sin RM sama dengan 0,5 dibagi 1,4. 0,5 dibagi ini nih. Ini kalau kita hitung nanti dia ketemunya 1,4. Nih, akar 3 itu sama dengan 1,4. Dihitung 0,5 dibagi 1,4 sama dengan 1,4 sama dengan 0,36. Ini baru sin RM. Setelah sin RM diketahui, kita hitung sudutnya. RM sama dengan arcosinus 0,36 sama dengan 21 derajat. Sehingga RM diperoleh, RU diperoleh, ini bukan RM ya, ini RU ya. Ini RU diperoleh, ini juga RU diperoleh, RM diperoleh, maka kita hitung. V sama dengan nilai mutlak RM dikurang RU, 16 ini RM-nya dikurang RU-nya 21, diperoleh nilai mutlak dari min 5 itu sama dengan 5. Jadi nilai mutlak ini gunanya untuk membuat nilainya selalu positif, sehingga diperoleh sudut dispersinya adalah 5 derajat. Nah, itu contoh kasus untuk persamaan sudut dispersi secara umum pada kaca. Nanti kita akan lihat setelah ini dispersi yang pada prisma. Kita lihat yang kedua adalah dispersi pada prisma. Nah, ini kalau kita ingat di pembahasan sebelum-sebelumnya, ketika kita menyinggung prisma, maka secara umum pada deviasi ya kemarin itu ada 2 jenis prisma yang memiliki persamaan yang berbeda. Pertama adalah untuk prisma yang indeks sudut pembiasnya itu kurang dari atau sama dengan 15. Jadi sudut pembias itu di sini nih, sudut puncaknya. Nah, ini namanya beta. Ini sudut pembias. Ada yang betanya adalah kurang dari atau sama dengan 15 derajat. Sudut betanya itu dia lebih dari 15 derajat. Nah, ini persamaannya itu berbeda. Persamaan dispersinya berbeda sebagai dampak karena persamaan deviasinya juga
Beda. Yang pertama, untuk prisma yang sudut pembiasnya kurang dari sama dengan 15 dan pada sudut pembias ini dia akan terjadi deviasi minimum. Nah, untuk menghitung sudut dispersi pada peristiwa dispersi pada prisma yang sudut puncak atau sudut pembiasnya kurang dari sama dengan 15, itu menggunakan rumus V sama dengan indeks bias cahaya ungu dikurangi indeks bias cahaya merah, nilai mutlaknya dikalikan dengan sudut pembiasnya atau betanya. Nah, ini kalau dia prismanya memiliki sudut pembias kurang dari atau sama dengan 15. Contohnya seperti ini, seberkas sinar polikromatis ini sejajar datang pada prisma yang memiliki sudut puncak betanya 12 derajat. Ini berarti beta ya. Nanti beta. Jika sinar datang mengalami deviasi minimum dengan indeks bias cahaya merah ini berarti Nm 1,52 dan cahaya ungunya adalah indeks bias cahaya ungunya atau Nu itu adalah 1,57. Tentukan sudut dispersi atau V-nya. Maka kita buat diketahui betanya 12 derajat, indeks bias cahaya merah 1,52 dan indeks bias cahaya ungu 1,57. Ditanyakan V-nya berapa? Maka tinggal kita hitung. V sama dengan Nu dikurang Nm, indeks bias cahaya ungu dikurang indeks bias cahaya merah, nilai mutlaknya dikalikan beta. 1,57 dikurang 1,52, nilai mutlak kali betanya 12. 0,05 dikurangi 12 sama dengan 0,6. Sehingga sorry ini bukan beta ya, ini banyak salah. V-nya adalah 0,6 derajat atau sudut dispersinya itu adalah 0,6 derajat. Sudut dispersi. Dari atau sama dengan 15 atau sudut pemuncak, sudut pembiasnya. Kita lihat contoh yang kedua itu atau dispersi yang kedua pada prisma itu adalah pada prisma yang memiliki indeks bias lebih dari 15. Di sini tidak terjadi deviasi minimum. Untuk kasus ini maka nanti menghitung sudut dispersinya adalah nilai mutlak dari deviasi sinar cahaya ungu dikurangi dengan deviasi cahaya merah. Sehingga nanti kalian bisa ingat atau buka lagi materi deviasi untuk menghitung D. Untuk kasus betanya lebih dari 15. Nah, tinggal nanti deviasi cahaya ungu berapa dikurangi deviasi cahaya merah berapa itu diambil nilai mutlaknya. Artinya nilainya selalu positif. Contoh di sini seberkas sinar putih polikromatis sejajar pada prisma memiliki sudut pembias atau betanya 17 sehingga terjadi dispersi. Jika sinar ungu mengalami deviasi sebesar 1,65 dan sinar merah mengalami deviasi 1,59, tentukan sudut dispersinya. Maka kita buat diketahui sudah saya buat di sini deviasi untuk cahaya ungu 1,05, deviasi untuk cahaya merah 1,59. Ditanyakan V-nya berapa? Maka V-nya adalah nilai mutlak dari deviasi cahaya ungu dikurangi deviasi cahaya merah. Dihitung 1,65 dikurangi 1,59 diperoleh 0,06 derajat. Sehingga sudut dispersinya untuk kasus prisma dengan sudut pembiasnya beta lebih dari 15 dalam contoh soal ini itu diperoleh sudut dispersinya adalah 0,06 derajat. Demikian penjelasan tentang dispersi dan sudut dispersi pada kaca secara umum dan pada prisma untuk sudut pembias kurang dari sama dengan 15 dan prisma untuk sudut pembias lebih dari 15 derajat. Silakan dipelajari, diulang-ulang, nanti bisa didiskusikan di WA grup kelas. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.